Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Eka Paramita, NIM 18081304. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pelatihan psikologis pada pertemuan pertama, yaitu tentang pelatihan dan juga pengembangan. Sebelumnya, mari kita definisikan terlebih dahulu apa itu pelatihan dan juga pengembangan. Yang pertama adalah pelatihan. Di sini ada beberapa definisi dari pelatihan dari beberapa ahli. Yang pertama adalah dari Noy 2010 mengatakan bahwa pelatihan merupakan usaha terencana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan fasilitas pembelajaran terkait dengan kompetensi pekerjaan. Nah, kompetensi yang dimaksud termasuk pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap atau perilaku. Kemudian menurut Armstrong dan Taylor 2014 mendefinisikan pelatihan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan pengetahuan. Lalu menurut Spector 2012 menuliskan bahwa pelatihan merupakan salah satu tanggung jawab bagian HR pada perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil guna meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara atau instansi pemerintah. Nah, dari definisi para ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pelatihan adalah usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan atau kemampuan, dan juga sikap atau perilaku. Lalu selanjutnya adalah pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Nah, apa yang sekarang adalah tujuan dari pelatihan. Tujuan pelatihan ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah pada karyawan dan juga pada perusahaan. Tujuan pelatihan pada karyawan adalah untuk menciptakan tenaga ahli atau profesional dalam perspektif ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang ditekankan dalam program pelatihan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menurut Noy 2010. Lalu tujuan pelatihan pada perusahaan adalah untuk memperoleh keunggulan dan kemampuan bersaing dengan kompetitor. Oleh karena itu, sebaiknya pelatihan ini tidak hanya mengembangkan keterampilan dasar, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai, budaya, dan aturan-aturan perusahaan yang tidak tertulis. Lalu, mengapa sih pelatihan ini perlu dilakukan? Nah, ada 4 alasan mengapa pelatihan ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah sosialisasi bagi karyawan. Yang kedua, hadirnya teknologi baru. Ketiga, perubahan kualitas produk menjadi kualitas pelayanan. Keempat, organisasi dan juga pasar bebas. Lalu, mengapa penting untuk melakukan pelatihan dan juga pengembangan? Nah, yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya secara optimal. Kedua, pengembangan sumber daya. Ketiga, pengembangan keterampilan karyawan. Yang keempat, produktivitas. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anitya Setiawardani, NIM 18081305. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelatihan, pengembangan, dan pendidikan. Sering digunakan untuk menjelaskan hal yang sama antara ketiga hal tersebut. Akan tetapi pada dasarnya ketiga hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat khas. Contohnya saja pada pelatihan. Pelatihan di sini digunakan untuk menunjukkan suatu proses kemampuan seseorang dalam peningkatan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan pengembangan di sini merupakan suatu pertumbuhan individu dalam segala hal. Di sini pengembangan merupakan suatu pendidikan dalam jangka waktu yang panjang dan sistematis. Pengembangan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam suatu tujuan tertentu.
Sedangkan pendidikan merupakan proses dalam meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman pada karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, seperti itu. Eh, di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan di sini memiliki persamaan yang sama-sama dalam hal yang positif, yaitu sama-sama untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar lebih efektif dalam kinerjanya, seperti itu. Sedangkan perbedaan antara kedua hal tersebut, antara pelatihan dan pengembangan, di sini pelatihan lebih berfokus pada jangka waktu yang pendek dan sistematis. Sedangkan pada pengembangan di sini memiliki jangka waktu yang panjang. Untuk pengalaman kerja, di sini pelatihan lebih memiliki tingkatan yang lebih rendah dibandingkan pengembangan yang memiliki tingkatan yang tinggi. Seperti itu. Dalam tujuannya, pelatihan merupakan suatu persiapan kerja yang dilakukan saat ini. Sedangkan pengembangan itu merupakan suatu perubahan untuk progres ke depannya. Jadi entah itu 2 tahun, 3 tahun ke depan, atau kita juga tidak bisa memastikan kapan itu akan terjadi suatu pengembangan. Jadi hal itu akan terus berkembang seperti itu. Untuk partisipannya sendiri, pelatihan ini bersifat wajib, sedangkan pada pengembangan ini bersifat sukarela. Kenapa pada pelatihan bersifat wajib? Dalam hal ini karena pada pelatihan sudah saya jelaskan tadi, memiliki tujuan yaitu berfokus untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan yang saat ini sedang dijalani. Jadi apa yang sedang dijalani itu harus memiliki suatu peningkatan, seperti itu. Jadi semua karyawan diwajibkan untuk mengikuti suatu pelatihan. Sedangkan pada pengembangan ini bersifat sukarela, dikarenakan biasanya hanya diwajibkan bagi karyawan yang telah teridentifikasi memiliki potensi manajerial, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nirmala Naili Anisyah, NIM 180812724. Di sini saya akan menjelaskan tentang training style. Namun yang pertama saya akan jelaskan mengenai gaya belajar. Jadi gaya belajar itu mempunyai arti dari beberapa tokoh, namun saya akan menjelaskan arti gaya belajar dari Deporter dan Hernaki. Gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Nah, menurut Hernaki ini gaya belajar itu ada 3, yaitu gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Nah, gaya belajar visual itu dicirikan dengan dia tuh belajar dengan sangat rapi atau teratur, kemudian teliti dan lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Jadi dia lebih fokus kepada indera mata dan dia biasanya tidak terganggu oleh keributan. Kemudian yang audio, dia mudah terganggu oleh keributan karena dia terfokuskan kepada telinganya ketika dia belajar. Kemudian dia senang membaca dengan keras dan mendengarkan agar terdengar oleh telinganya. Biasanya pembicara yang fasih dan belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Kemudian gaya kinestetik. Gaya kinestetik itu dicirikan dengan berbicara dengan perlahan, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, menyentuh orang lain dan untuk mendapatkan perhatian mereka. Biasanya kalau gaya kinestetik ini tuh ketika ada seseorang itu belajar dengan suka bergerak, jadi seperti menggerak-gerakkan bolpen seperti ini, atau mengetuk-ngetuk meja, atau menggerakkan kaki ketika mendengarkan penjelasan, itu biasanya karakteristik gaya belajarnya adalah kinestetik. Kemudian yang kedua, karakteristik dan kompetensi trainer. Jadi menurut Fauzi, fasilitator trainer itu harus memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan membuka. Jadi kemampuan membuka itu seperti trainer itu bisa membuka suatu forum tuh dengan
dengan baik, seperti mencairkan suasana agar para peserta itu nggak kaku, jadi seneng gitu ya mengikuti pelatihan itu. Kemudian yang kedua tuh kemampuan menjelaskan. Jadi cara menjelaskan seorang trainer itu tidak kaku, tidak menggurui, dan mudah diterima oleh peserta. Kemudian yang ketiga kemampuan bertanya. Jadi untuk mencairkan suasana, fasilitator tuh terkadang juga harus membuka sesi tanya jawab, dan dia juga bisa memulai pertanyaan dan menunjuk peserta seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kemampuan memberi penguatan, seperti memberi dukungan gitu, seperti mengatakan good job, baik, dan lain-lain. Kemudian kemampuan mengadakan variasi, jadi variasi suara, kontak mata, ekspresi supaya tidak kaku gitu ya. Kemudian kemampuan mengelola proses latihan. Kemampuan ini berkaitan dengan keterampilan fasilitator untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang optimal. Yang terakhir adalah kemampuan menutup. Ada cara yang bisa dilakukan, yaitu meninjau kembali materi pelatihan yang telah dibahas. Tujuannya itu agar tahu peserta itu pahamnya tuh sampai mana, sejauh mana gitu. Kemudian memberikan dorongan pada peserta untuk mencoba menerapkan materi pelatihannya. Kemudian evaluasi untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang telah diterima, seperti memberi kuis mungkin, terus meminta rangkuman catatan dan lain-lain seperti itu. Nah, teman-teman, itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang mencari metode alternatif untuk ceramah. Jadi, seorang fasilitator diharapkan memiliki kompetensi menggunakan metode ceramah yang variatif, sehingga ceramah yang disampaikan tidak monoton. Kemudian, kita harus mengenali ceramah atau kuliah yang kita rancang, sehingga menjadi metode pelatihan yang efektif. Karena terlalu mengandalkan ceramah, biasanya menyebabkan kebosanan, kurangnya keterlibatan, atau pembelajarannya terbatas untuk para peserta. Nah, kita juga tidak hanya membahas tentang konsep prosedur atau serangkaian fakta. Kita juga bisa menampilkan demonstrasi mengenai informasi yang dipraktekkan. Jadi, keunggulan untuk demonstrasi tersebut adalah menambahkan unsur pertunjukan selain hanya pemberitahuan. Jadi, prosedur untuk menjalankan demonstrasi ini kita bisa melakukan seperti ini. Kita harus memilih konsep atau prosedur yang bisa diilustrasikan melalui demonstrasi. Kemudian gunakan salah satu metode ini. Contohnya, mintalah beberapa peserta maju ke depan, kemudian menstimulasikan secara aspek-aspek konsep atau prosedur. Kemudian buat sejumlah kartu yang berukuran besar yang berisi tentang prosedur atau konsep. Berikan kartu itu kepada beberapa peserta. Posisikan para peserta dengan kartunya sedemikian rupa sehingga mereka diurutkan dengan benar. Kemudian kembangkan sebuah permainan peran di mana peran peserta bersandiwara sementara pemateri akan mengajarkannya. Terus diskusikan sandiwara pembelajaran yang telah dibuat, kemudian diutarakan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Jigsaw. Jadi pembelajaran Jigsaw adalah variasi lain dari kelompok belajar. Pertama, keindahan. Pembelajaran Jigsaw adalah bahwa setiap peserta bisa mengajarkan atau mengaitkan pengetahuan yang baru diperoleh dengan tugas pembelajaran. Sebuah hal penarik ketika materi yang hendak pembelajar bisa pecah-pecah atau dipotong-potong, dan ketika tidak satupun dari pecahan tersebut diajarkan di depan pihak lain. Masing-masing peserta mempelajari suatu yang berbeda ketika dikombinasikan dengan materi yang dipelajari pihak lain, akan membentuk susunan pengetahuan atau keterampilan terpandu. Terus, turnamen pembelajaran teknik ini untuk menggabungkan kelompok belajar dan kompetensi tim bisa digunakan untuk mendorong pembelajaran fakta dan konsep yang beragam, terutama jika informasinya kering. Nah, untuk cara melakukannya, kita berikan waktu peserta untuk membaca dan memahami materi. Terus bentuk sejumlah tim yang mengulas informasi terkait saling menguji.
Kemudian berikan kuis pada setiap peserta, ulas dan terangkan jawabannya. Untuk menciptakan suasana turnamen, ulangi proses ini berapa kali sehingga tim bisa naik atau turun menghadapi satu sama lain. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan apa itu sih komunikasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi serta membedakan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok kecil. Itu disebut komunikasi. Komunikasi itu guys, itu adalah mengirimkan informasi kita kepada orang lain dan kita pun juga menerima informasi dari orang lain. Lah itu disebut komunikasi. Tapi ada yang lebih penting dari komunikasi itu, yaitu namanya komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksud. Jadi kalau kita belum bisa menyampaikan apa yang kita maksud kepada orang lain dan orang lain masih belum paham terhadap maksud kita, berarti komunikasi itu belum disebut komunikasi efektif guys, gitu. Pertama, fungsi kendali, yaitu mengendalikan perilaku orang dalam beberapa cara. Saya gambarkan, ada seorang siswa yang nakal dan ketahuan oleh guru BK. Lalu kemudian guru BK tersebut menegur. Kemudian dia berkata, "Kamu kalau masih nakal, saya akan keluarkan kamu dari sekolah." Lah itu bentuk komunikasi efektif untuk mengendalikan seseorang daripada kenakalan tersebut. Tiga, yaitu fungsi pernyataan emosi. Lah, gimana sih kok bisa dikatakan pernyataan emosi? Ya, karena komunikasi itu melukiskan perasaan seseorang ketika dia kecewa, senang, atau yang lain-lain. Dengan komunikasi maka dia akan terlihat bagaimana ekspresinya nanti saat berkata-kata seperti itu. Yang keempat yaitu informasi. Lah kita mendapatkan informasi yaitu dengan cara komunikasi. Tanpa komunikasi kita tidak akan mendapat informasi. Lah seperti definisi yang tadi bahwa ada sangkut paut antara komunikasi dengan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dewa Pramudia. NIM saya 180811303. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peningkatan performance trainer, yaitu personal branding, yang merupakan materi dari pertemuan ketiga dalam mata kuliah praktikum pelatihan psikologis. Nah, yang pertama, personal branding itu ada 3 poin, yaitu brand atau merek, branding, dan personal branding. Yang pertama adalah brand atau merek, yang memiliki pengertian sebagai nama, istilah, tanda lambang, simbol, desain, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari suatu penjual yang dihasilkan sehingga berbeda dengan para pesaing, menurut Kotler dan Keller 2009. Lalu yang kedua adalah branding. Menurut Montoya, branding merupakan sebuah proses menciptakan identitas yang dikaitkan dengan persepsi, emosi, dan perasaan tertentu terhadap identitas tersebut. Branding terjadi sebelum pemasaran. Tanpa sebuah merek yang kuat, pemasaran tidak akan efektif. Dan ketiga yaitu personal branding, yaitu proses di mana manusia dipandang dan dinilai sebagai sebuah brand oleh target marketing. Personal branding juga merupakan sebuah seni yang menarik lebih banyak klien dengan secara aktif membentuk persepsi publik, menurut Rappersat 2009. Lalu personal branding sebagai sebuah seni sendiri adalah agar lebih menarik dan memelihara lebih banyak klien dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif. Lalu apa sih elemen-elemen yang ada di dalam personal branding? Yang pertama adalah you, atau dengan kata lain seseorang atau
sendiri. Seseorang dapat membentuk sebuah personal branding melalui sebuah polesan dan metode komunikasi yang disusun dengan baik. Lalu promise, yaitu sebuah janji, sebuah tanggung jawab untuk memenuhi harapan yang timbul pada masyarakat atau target market akibat dari personal branding itu sendiri. Yang ketiga yaitu relationship, yaitu sebuah personal branding yang baik akan mampu menciptakan suatu relasi yang baik dengan kliennya. Semakin banyak atribut-atribut yang dapat diterima oleh klien dan semakin tingginya tingkat kekuasaan seseorang menunjukkan semakin baiknya tingkat relasi yang ada pada personal branding tersebut. Lalu selanjutnya, personal branding memiliki 8 konsep utama yang membangun, yaitu yang pertama spesialisasi, yang kedua kepemimpinan, ketiga kepribadian, 4 perbedaan, 5 visibility, keenam kesatuan, 7 keteguhan, dan yang terakhir ke-8 yaitu nama baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatona dengan nomor induk mahasiswa 18081477. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi perkuliahan praktikum pelatihan psikologi 13 F3, yaitu public speaking. Yang pertama adalah, apa itu public speaking? Public speaking adalah kemampuan keterampilan berbicara seseorang dalam komunikasi saat berbicara di depan umum atau depan orang banyak. Yang kedua, mengenai unsur-unsur public speaking. Ada 3 unsur dalam public speaking menurut Suhandang 2009. Yang pertama, pembicaraan. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, audiens. Yang pertama, pembicaraan. Pembicaraan adalah komunikator yang tampil sebagai sentral kegiatan yang menggambarkan terpusatnya para audiens dengan memandang pembicara. Yang kedua, mengenai pesan. Penyaluran pesan yang efektif ialah pesan yang dikirimkan dan diterima secara simultan dan vokal. Dan yang ketiga, unsur yang ketiga adalah yang terlibat dalam proses audiens, adalah orang yang terlibat dalam proses kegiatan public speaking pada hakikatnya merupakan insan-insan yang jelas masing-masing berbeda dan memiliki kekhasan sendiri. Selanjutnya, gimana sih cara melatih public speaking kita? Menurut dari hasil yang saya amati dan saya cari di internet melalui web dan jurnal, yang pertama ialah melatih percayaan diri dengan rajin ngomong sendiri di depan cermin. Latihan berbicara depan cermin dahulu untuk melihat bagaimana gestur Anda, ekspresi muka atau pembawaan Anda. Makin sering Anda ngomong depan cermin, maka makin terbiasa Anda juga untuk berbicara, atau bisa melalui video dengan merekam diri sendiri saat berbicara. Cara yang kedua, rajin-rajin berdiskusi dengan orang lain, teman-teman, atau siapapun yang bisa diajak diskusi. Public speaking itu kan tentang kemampuan berbicara di depan publik. Nah, kalau Anda sudah terbiasa berdiskusi, berarti udah terbiasa berbicara sama orang-orang. Jadi pas membawakan materi rasanya santai-santai saja. Cara yang ketiga, usahakan Anda menguasai materi yang akan dibawakan atau tahu apa yang akan Anda bicarakan, agar lagi ngomong depan orang banyak, gak terlalu banyak kakunya seperti bilang gimana ya. Lebih baik berpura-pura mengambil nafas saja daripada menambahkan kata-kata ini. Dan jangan menghafalkan materi, tapi mengertilah tentang materi yang akan Anda sampaikan. Cara yang keempat yaitu rajin-rajin melihat orang yang sedang public speaking. Kita dapat melihat orang public speaking melalui seminar di YouTube ataupun melalui web, gitu.
Nah, dari tontonan mereka ini, Anda bisa belajar bagaimana cara berbicara yang baik. Cara yang kelima adalah tentukan cara berbicara Anda sendiri. Karena ketika Anda enjoy dengan pembawaan Anda, pas berbicara dengan orang banyak dengan santai dan rileks, itu akan membantu Anda dalam keterampilan Anda dalam public speaking. Jangan lupa menambahkan gestur tubuh saat pembawaan pesan ke audiens. Perhatikan juga gestur tubuh Anda. Jangan sampai gestur tubuh Anda justru akan membuat audiens merasa tidak dihargai atau merasa tidak nyaman. Cara yang keenam dan yang terakhir yaitu persiapan fisik, seperti persiapan makan dahulu sebelum tampil untuk mengantisipasi saat Anda tampil, Anda tidak fokus kepada rasa lapar atau buang air kecil dulu gitu dan lain-lain. Intinya hanya fokus ke materi yang akan disampaikan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.